selamat datang di podcast Datain hari ini bersama saya Sabrina Ristawan dan tentunya saya tidak sendiri, pastinya dengan Bang Sebastian Salang, Direktur Eksekutif dari GSRI. Oke Bang, halo, apa kabar? Baik. Oke. Gimana kabarmu, Dek? Baik juga, alhamdulillah sehat. Nah, jadi hari ini tidak kalah menarik teman-teman. Sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi. Like it should be really cool, guys. Oke. Hari ini kita akan membahas program MBG. MBG itu nanti dijelaskan oleh Bang Sebastian Salang. Oke, Bang, boleh diungkapkan apa saja yang akan disampaikan ke kawan data semuanya hari ini? Ya, Sabrina, kita hari ini seperti janji kita Kemarin. sebelumnya bahwa minggu ini kita menyampaikan hasil riset GSRI tentang program MBG. MBG hari ini ya. Nah, MBG itu apa? MBG itu adalah program baru atau program prioritasnya Pak Prabowo, yaitu program makan bergizi gratis. Gratis. Ya, kami memberi judul dari hasil riset ini setelah kita menggali data-datanya, lalu kemudian coba dianalisis. Maka kami memberi judul riset ini antara janji politik dan pemborosan uang negara. Oke. Bang Sebas, sebelumnya bukannya dulu pernah ada program yang sama juga ya Bang sebelumnya? Di tahun-tahun sebelumnya dengan mungkin nama yang berbeda atau bagaimana? Oh iya, itu ini memang kalau kita bongkar semua data dan dokumen yang ada, maka ternyata program serupa ini itu sebetulnya sudah ada sebelum-sebelumnya dan kami mencatat kurang lebih ada 10 program. 10 program sebelumnya? Yang kurang berarti lebih, different years, right? Ini ya. starting 2025 atau bagaimana? No, kalau program MBG-nya kan baru mulai tahun 2025. Tetapi 10 program yang sama itu sudah ada dari pemerintahan sebelum-sebelumnya. Gitu. Dan di tahun 2025 program-program ini masih existing, ya masih berjalan, ya. Begitu. Berarti belum selesai Pak sebenarnya. Pada saat program MBG ini berjalan, berarti program yang sebelumnya dengan nama yang berbeda itu belum selesai, masih berjalan. Oh, masih berjalan, Okay. masih berjalan, ya. Jadi begini, saya perlu jelaskan dari awal supaya kawan data bisa menangkap secara utuh tentang program MBG ini, ya. Jadi program ini sebetulnya dirancang di zaman pemerintahan Pak Prabowo, ya, dan sudah dirumuskan tujuan program MBG, dan yang menyelenggarakan program ini itu adalah Badan Gizi Nasional. Jadi induk dari program ini itu adalah Badan Gizi Nasional. Lalu apa tujuan dari program MBG ini? Bappenas menyusun tujuan-tujuan dari program ini. Yang pertama, makan bergizi gratis ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi ibu hamil dan balita. Yang kedua, untuk meningkatkan kondisi kesehatan dan asupan gizi anak sekolah dari umur 2 tahun sampai siswa SMA. SMA itu di seluruh Indonesia? Ya, apa Indonesia. Sekolahnya negeri aja atau swasta juga? Nah, itu yang belum jelas saat itu belum jelas berarti? Ya, itu yang belum jelas. Dan nanti kita akan jelaskan lebih lanjut soal itu. Lalu kemudian yang ketiga, tujuannya untuk mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, lalu kemudian meningkatkan motivasi belajar anak, meminimalisir pengeluaran rumah tangga agar dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan lain, gitu. Lalu kemudian stimulan bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Dan yang terakhir, untuk pemenuhan kebutuhan makanan orang usia lanjut
dan orang dengan disabilitas. Jadi kalau melihat tujuan dari program ini itu sangat luas, cakupannya sangat luas, mulai dari ibu hamil, balita, lalu kemudian anak sekolah mulai dari PAUD sampai ke SMA atau sederajat. Kuliah juga udah dapat atau belum tuh? Enggak, ini hanya sampai SMU sederajat begitu. Lalu bahkan ini juga tujuannya untuk meminimalisir pengeluaran rumah tangga, ya, stimulan pertumbuhan ekonomi lokal dan juga pemenuhan kebutuhan makanan orang usia lanjut. Jadi ini cakupannya cukup luas. Luas juga ya. Nah, lalu apa kegiatan dari MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional ini? Yang pertama, kegiatan mereka yaitu pemberian makanan lengkap bagi ibu hamil, pemberian makanan bergizi dan susu gratis di sekolah, memberdayakan pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha eceran lokal untuk persiapan MBG. MBG ini berarti lalu integrasi berkelanjutan permakanan yang dilakukan dengan perluasan target. Begitu. Itu program-program yang akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional melalui program MBG ini. Begitu deh. Oke, betul. Dari program yang ada ini kemudian kita coba menelusuri dokumen-dokumen anggaran, dokumen-dokumen APBN dan dokumen-dokumen yang lainnya. Apakah program MBG yang sesuai dengan tujuan lalu kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini sudah ada atau program yang serupa itu sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kami mencatat dari dokumen-dokumen yang kita temukan gitu berserta anggarannya, kita temukan kurang lebih ada 10 program dan kegiatan yang hampir sama dengan apa yang tertuang dalam tujuan MBG dan kegiatan dari BGN begitu. Itu sekilas soal MBG ini, apa yang dirancang oleh Badan Gizi Nasional, lalu kemudian program MBG-nya sendiri, tujuannya, dan itu sudah dipersiapkan oleh Bappenas. Lalu kemudian nanti dilanjutkan oleh Badan Gizi Nasional itu berupa Juklak dan Juknis atau petunjuk pelaksanaan teknis dari program MBG ini. Tapi Bang, bisa dibilang ini tumpang tindih juga dong Bang? Dari beberapa program yang Abang sebutkan tadi, tumpang tindih dong berarti? Iya, jadi sebetulnya kalau kita melihat tadi ya, ada program makan bergizi gratis ala Pak Prabowo, tapi yang existing itu ada 10 program yang sama. Nah itu dia, yang 10 sama. Jadi kalau dibilang tumpang tindih, bisa saja ya. Ya, bisa dibilang. Ya kan? Lalu kalau dibilang ada double anggaran, bisa saja ya. Gitu. Dan itu yang nanti akan kita gali lebih jauh di dalam hasil riset hari ini. Ya. Nah, kita coba melihat atau coba membuat perbandingan ya negara-negara di dunia yang apakah mereka juga menyelenggarakan program yang serupa dengan kita di Indonesia. Nah, yang menarik itu kalau di Amerika Serikat memang ada yang namanya school lunch program. School lunch berarti di jam-jam siang itu ya? Ya, jadi itu memang sudah lama mereka punya program itu, tapi itu dilakukan oleh sekolah. Jadi itu diadakan di sekolah yang menyelenggarakan makan siang itu siang ya? Gratisnya. Bukan makan siang gratis, program makan siangnya itu diselenggarakan oleh sekolah. Gitu ya. Lalu kemudian di Thailand itu ada namanya program pemberian susu. Itu untuk anak SD.
Jadi di sekolah membagikan mereka susu ya kepada anak SD, tapi itu hanya anak SD. Hanya di SD saja Hanya di itu SD. Thailand. Di Thailand. Thailand, Ya. oke. Lalu kemudian di Malaysia juga begitu. Mereka punya program pembagian susu. Susu juga. Ya. Dan juga ini hanya untuk anak SD. Hanya untuk SD aja nih SD. di dua SIM sama ya, Dua dua-duanya negara, susu juga ya berarti. Dan Myanmar juga begitu. Oke, Myanmar sama. juga memberikan susu di sekolah Yes. untuk anak SD. Gitu. Jadi, ini program-program yang ada. Kalau di Australia lain lagi. Kalau di Australia, anak-anak itu, setiap anak, terutama anak yang dianggap tidak mampu atau yang orang tuanya tidak punya pekerjaan, maka negara mensubsidi setiap anak itu, lalu uangnya itu ditransfer kepada orang tuanya, tapi dikasih standar makanannya, begitu. Nanti begitu mereka datang ke sekolah, pihak sekolah mengecek apakah makanan yang disiapkan orang tuanya itu memenuhi standar gizi sesuai dengan ketentuan pemerintah atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka makanan itu diambil oleh sekolah, lalu kemudian sekolah memberikan makanan yang sesuai dengan standar. Tapi tagihannya itu diberikan kepada orang tua. Berarti Bang, sistem dari MBG ini termasuk dari struktur birokrasi ya? Jadi kalau program MBG ini kan Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan beberapa pihak yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nanti ya. Itu masak makanan, dibuatkan dapur umum gitu, lalu kemudian dapur umum itu menyiapkan makanan untuk minimal 3.000 orang di satu tempat, wilayah. dalam satu tempat. Ya, begitu. Jadi ini memang sesuatu yang unik di dunia. Okay. Dari data-data perbandingan yang kita lakukan, ini memang paling unik di dunia ya, begitu. Jadi kita akan lihat kelanjutan dari program ini. Tapi kalau kita membandingkan dengan beberapa negara di dunia ini yang sudah melaksanakan program-program yang serupa, Amerika itu ya memang dia kasih program makan siang, lalu kemudian yang lain-lain itu hanya kasih susu aja, begitu. Nah, sebetulnya pengalaman Indonesia memberi susu kepada anak sekolah, terutama SD, itu tuh pengalaman yang tahun 80-an itu sudah ada. Sebetulnya? Ya. Oke. Jadi generasi saya itu pernah mendapatkan program ini. Oke. Dulu di zaman tahun berapa tadi Bang? Ya, sekitar 80-an. Oke, sekitar 80 berarti sudah ada program yang hampir sama, serupa. Maksudnya program membagi susu kepada anak SD itu kita pernah ada di tahun 80-an. Berarti zamannya presiden yang tahun 80 ya waktu itu? Tahun 80 itu masih zaman Pak Presidennya Pak Soeharto. Oke. Begitu. Nah itu sekilas ya, kita coba membandingkan bahwa ini tidak cuma Indonesia ini, di banyak negara dengan pola, model dan pengelolaannya ya, begitu. Nah, kita masuk lebih dalam soal program MBG ini. Yang memimpin program ini atau menyelenggarakan program ini kan sebuah lembaga yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo, ya, betul. Namanya Badan Gizi Nasional. Ya. Nah, Badan Gizi Nasional ini dia di tingkat nasional dia akan berkoordinasi dari data yang kita temukan di pusat. Badan Gizi Nasional itu harus berkoordinasi dengan 10 lembaga, 10 kementerian dan lembaga, begitu. Lalu kemudian di tingkat provinsi, Badan Gizi Nasional ini juga akan berkoordinasi dengan kurang lebih 10 lembaga, ya, sampai ke tingkat yang paling bawah, tingkat kabupaten dan tingkat SPPG-nya berkoordinasi dengan
sekolah, lalu kemudian madrasah, ada puskesmas, ada posyandu, banyak juga ya Bang ya, koperasi dan bumdes. Jadi berarti di berbagai seperti tadi pusat, daerah dan sampai yang tingkat kecamatan itu dia bekerja sama dengan beberapa lembaga gitu. Ya, di sini ditulis koordinasi. Oh, ya, koordinasi, namanya koordinasi ini ya Bang. Koordinasi. Nah, memang persis ini pola yang sebetulnya selama ini juga terjadi. Semua lembaga kita itu urusan koordinasinya atau keterkaitan untuk satu urusan itu dengan begitu banyak lembaga, sehingga ini memang seringkali menyulitkan. Dan Anda tahu, kalau bicara koordinasi dengan sekian banyak lembaga itu kan bicara anggaran juga kan? Ya, berarti dengan koordinasi anggaran saja sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar dong Bang, berarti itu. Besar sekali ya pasti. Dan itulah yang dipangkas oleh Pak Prabowo sekarang. Jadi anggaran koordinasi, anggaran pertemuan, makan untuk pertemuan, lalu kemudian perjalanan dinas. Nah, ini banyak dipakai untuk urusan koordinasi ini. Nah, tapi lagi-lagi lembaga yang baru juga kurang lebih melakukan hal yang sama. Nah, itu yang kita temukan dari data-data yang ada dari hasil riset kita. Lalu kemudian kita ngomongin makin fokus ke urusan MBG-nya, seperti yang tadi saya bilang, untuk mengurus atau memberi makan kepada siswa, dan di Indonesia ini tidak tanggung-tanggung programnya ya. Kalau tadi di sejumlah negara itu yang diberi susu yang makan itu hanya anak SD. Kalau di Indonesia dan program MBG ini mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, lalu kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan betul. Anak balita, dan juga kelompok disabilitas. Jadi ini cakupannya luas banget ya, Bang, ya? Besar banget gitu. Nanti kita akan lihat konsekuensi kalau program ini betul-betul dilaksanakan. Konsekuensi anggarannya akan seperti apa. Nah, mungkin kalau boleh ditanya juga Bang, untuk ibu hamil atau balita dan lain-lain, mungkin kalau balita kan pasti sudah ada di beberapa sudah terlihat beberapa misalkan anak balitanya sudah ada nih dengan ibunya. Nah, kalau untuk ibu hamil sendiri kan ada yang masih kecil tuh. Itu like everyone doesn't see, right? Nah, itu gimana tuh? Ya, itu problem teknis yang nanti akan dijumpai dalam proses penentuan penerima manfaat dari program ini. Karena itu mungkin itu harus jadi PR juga kan untuk pemerintah. Itu akan menjadi catatan. Nah, tapi saya kembali lagi dulu. Jadi konsepnya di Indonesia, kalau di tempat di negara-negara lain tadi, itu yang melakukan sekolah. Karena koordinasinya gampang, kontrolnya gampang, pertanggungjawabannya juga gampang. Mengurangi resiko juga itu lebih relatif mudah dilokalisir. Nah, kalau di konsep yang ada di Indonesia ini, itu dibuatkan dapur umum. Nah, ya dapur umum namanya SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Itu SPPG. Itu nama lain dari SPPG ini sebetulnya dapur umum. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, siapa yang menyiapkan dapur umum ini? Nah, itu dia. Dari skema yang ada itu dibagi menjadi 3, ya. SPPG itu ada yang langsung dibuat oleh Badan Gizi Nasional sendiri yang mendirikan dan menyiapkan SPPG ini. Lalu kemudian mereka sendiri yang menyelenggarakan kegiatannya, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Semua diurus oleh Badan Gizi Nasional, begitu. Lalu kemudian ada juga SPPG atau dapur umum ini yang dibuat oleh Pemda, kementerian atau lembaga, BUMN dan militer. Jadi nanti itu ada banyak pihak yang ikut serta ya di sini, begitu. Lalu kemudian ada lagi pihak ketiga, yaitu pihak swasta. Ya, pihak swasta yang menyiapkan dapur umum ini gitu.
Mungkin disebutkan dapur umum agar lebih mudah dipahami. Ya, jadi kita sepakati namanya tuh. Namanya dapur umum, tapi dapur umum dalam istilah Badan Gizi Nasional itu SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Itu biar diingat. Oke, betul. Lalu kemudian ketentuan SPPG ini atau dapur umum ini ketentuan di dalam Juknis yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional. Ini bukan kita yang karang ya, bukan GSRI yang ngarang cerita, tapi ini berdasarkan dokumen yang kita pelajari dari dokumen Badan Gizi Nasional. Nah, jadi dapur umum itu dibuat minimal 1 di ibu kota kabupaten, lalu kemudian 1 di setiap kecamatan, begitu. Nah, mungkin let me ask a question. Itu dari yang Bang Sebastian jelaskan tadi, itu di mana peran masyarakatnya, Bang? Boleh dijelaskan juga ke kawan-kawan data semua? Ya, masyarakat itu masukin di kelompok swasta. Oh iya. Ya, jadi pihak swasta atau masyarakat yang merasa punya modal untuk menyiapkan dapur umum ini, ya silakan mengajukan permohonan atau mengajukan tender kepada Badan Gizi Nasional. Itu bisa berarti ya, Bang? Bisa. Berarti masyarakat pun bisa berperan dalam kegiatan ini. Masyarakat justru yang diharapkan sekarang itu pihak swasta ini atau masyarakat itu bisa terlibat di program ini. Gitu. Tapi nanti kita lihat datanya. Iya, boleh, Bang. Begitu. Nah, dari penentuan atau konsep pembuatan dapur umum ini itu menjadi catatan penting bagi GSRI karena begini, dari sisi geografis Indonesia ini tidak semuanya sama seperti Jawa. Ya, betul. Atau tidak semua daerah itu sama seperti Jakarta. Ya. Bayangkan daerah kepulauan seperti di Maluku Utara, daerah pegunungan seperti di Papua, atau seperti di NTT, yang antara satu desa dengan desa yang lain, antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, letaknya berjauhan. Nah itu akan menjadi pertanyaan juga kan untuk semuanya pasti. Itu akan menyulitkan dari sisi konsepnya. Ini agak riskan, begitu. Lalu kemudian satu dapur umum itu ditugaskan untuk melayani 3.000 sampai 4.000, bukan pekerjaan yang mudah. Iya, pastinya. Ya, begitu. Jadi kalau satu kecamatan ada satu dapur, maka di daerah-daerah yang jarang penduduknya gimana dengan satu kecamatan yang sampai 3.000 misalnya. Apakah 2 kecamatan mesti digabung? Ya, gitu. Ya kan? Atau bagaimana? Nah, kalau digabung dari sisi geografisnya udah sulit sekali. Itu sangat sulit untuk dijangkau. Begitu. Lalu saya lanjut ya. Boleh. Kita lanjut ke. Nah, tadi saya sudah jelaskan soal pembuatan dapur umum ini. Badan Gizi Nasional itu sudah membuat target, ya. Pada bulan Januari, Badan Gizi Nasional menargetkan untuk membuat 500 dapur umum. Nanti kita cek. Oke, boleh. Betul nggak di bulan Januari bisa ada 500, ya kan? Lalu kemudian di bulan Februari itu sudah targetnya itu 937 dapur umum. Dapur umum. Berarti ini masih target ya, belum yang sudah dialokasikan gitu. Oke. Ini masih target. Ini masih targetnya. Ya, di bulan Maret sampai April 2.000 dapur umum. Sementara di bulan Mei sampai Juli baru targetnya mencapai 500 dapur umum, 5.000 dapur umum. 5.000 dapur umum. Jadi target dari Badan Gizi Nasional ini secara keseluruhan itu akan membangun 5.000 dapur umum. Dapur umum di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Itu sudah pasti terselenggarakan di daerah-daerah terpencil belum, Bang, itu?
Kan Indonesia banyak juga nih daerah-daerah yang mungkin bisa dibilang masyarakatnya tidak terlalu banyak atau daerahnya sangat jauh dari pemukiman warga. Karena kan ada beberapa daerah yang sangat-sangat bisa dibilang like everyone cannot go there, tapi ada orang Indonesia di sana. Gimana tuh Bang? Apa sih itu diperhatikan juga gimana? Ya, betul. Jadi sebetulnya begini deh. Target utama dari program ini, kalau baca dokumennya, target utamanya itu adalah yang paling pertama dijangkau oleh program ini itu justru di daerah 3T. Oh iya, Apa daerah 3T itu? Daerah daerah terpencil, daerah terluar, dan juga daerah termiskin. Oke. 3T ya. Jadi, itu kita. 3T. We call it 3T. 3T. Gitu. Nah, nanti kita akan lihat data-data yang ada ini betul nggak betul nggak dapur umum ini sudah dibangun di daerah 3T ini itu. Untuk menjangkau siswa-siswa yang betul-betul ada di daerah 3T ini. Nanti kita akan lihat. Nah, dari target yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional 5.000 tadi itu dibagi dua. Yang banyak itu justru dapur umum yang dibuat oleh, ini target ya? Iya, target. Masih target ya Bang? Target dan rencana. Badan Gizi Nasional itu menargetkan 3.458 dapur umum itu yang dibuat atas kerjasama dengan pihak swasta, Pemda, atau kementerian lembaga dan BUMN. Itu 3.458 unit. Lalu kemudian yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional ini sendiri, itu 1.452 unit. Gitu. Dapur umum. Nah, nanti kita cek apakah itu sudah di bulan Januari ini sudah seperti yang mencapai target yang disebutkan tadi ya. Atau tidak gitu. Tapi dari yang tadi Bang sebutkan dari Januari, Februari, like it's already plus of months, itu apakah sudah masuk ke target pertama? Nah itu nanti bagian berikutnya kita akan tunjukkan dari data yang ada. Boleh. Ojo kususu deh, pelan-pelan. Oke. Kita kan penasaran ya Bang, karena betul. Menarik juga nih tadi disebutkan udah langsung ke situ aja kan pemikirannya. Begitu. Jadi dari proses pembuatan dapur umum ini memang ada banyak pihak yang dilibatkan. Ini menurut konsepnya Badan Gizi Nasional gitu. Nah, kalau melihat ketentuan yang mereka buat tadi, sebetulnya ini hanya menjangkau kota-kota itu besar dan perkotaan di kabupaten-kabupaten. Yes. Sementara tujuan untuk menyasar daerah 3T tadi ini masih jauh dari harapan. Tapi nanti kita akan buktikan ya. Begitu. Lalu kemudian ini yang menarik itu siapa penerima manfaat. Nah, betul. Ini yang sangat penting. Dari semua program yang dibuat tadi, yang berkaitan itu ada 10 program yang tadi saya bilang. Memang penerima manfaat ini memang selalu menjadi problem. Ya, selalu menjadi problem karena datanya itu tidak valid. Indonesia selalu punya problem soal data. Nah, jadi di tahun 2025 Badan Gizi Nasional itu menargetkan penerima manfaatnya itu PAUD, TK, SD. Atau setingkatnya SD, SMP atau setingkatnya, lalu kemudian SMA atau SMK. Jadi ini targetnya ini sangat ambisius. Nah, betul. Di tahun 2025 ini. Dan sudah dihitung pelayanan mereka atau berapa hari dalam waktu 1 tahun orang-orang ini diberi makan oleh Badan Gizi Nasional BGN tadi. Itu 1 tahun sebanyak 220 hari mereka diberi makan. Yes. Ya.
Di luar hari libur, di luar hari tidak sekolah gitu ada 220 hari. Begitu. Nah, lalu kemudian sekolah yang ditetapkan sebagai penerima manfaat itu adalah sekolah yang sudah memenuhi kriteria. Kriterianya apa aja? Apa aja tuh Bang? Boleh disebutkan? Satu, mesti tercantum dalam sistem data pokok pendidikan. Oke. Jadi sekolah-sekolah yang menerima itu mesti dilihat apakah sekolah ini sudah tercantum dalam, kalau istilah populernya sekarang itu Dapodik. Jadi Dapodik itu data pokok pendidikan, ya. Kalau itu sudah tercantum di situ, ya dia berhak menerima. Kalau tidak tercantum di Dapodik, berarti mereka tidak mendapatkan, ya. Gitu. Jadi ini mereka tercantum di Dapodik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga tercantum dalam sistem data e-management information system (EMIS) Kementerian Agama. Okay. Lalu kemudian syarat yang kedua, siapa penerima manfaatnya, itu lokasi sekolah kurang lebih terletak dalam radius 6 km dari dapur umum. Oke, yang 3T itu gimana tuh Bang? Nah, jadi konsepnya ini menurut saya ini konsep di atas kertas. Jadi mereka membayangkan antara dapur umum dengan sekolah itu jaraknya tersebut paling jauh itu 6 km. 6 km. Sementara faktanya di lapangan ada yang di kepulauan. Ya. Ada yang jarak satu sekolah dengan sekolah yang lain itu jauh sekali. Nah, begitu. Nah, apakah kalau di luar dari 6 km sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T tadi itu bisa dapat dengan program ini? Nah, that's a question. Itu akan menjadi pertanyaan yang penting untuk diperjelas ya. Iya, betul Bang. Kepada pihak penyelenggara. Lalu kemudian atau waktu tempuhnya maksimal 30 menit. 30 menit saja. Jadi itu 30 menit cepet banget dong Bang. Oh iya, ya itu tadi. Ini karena konsepnya ini memang konsep satu daratan dan ini ada di sekitar-sekitar itu gitu. Jadi dari sisi konsep menurut saya ada persoalan di sini. Ya. Saya kurang tahu apakah konsep yang dibuat ini melalui riset dulu atau tidak mengenai kondisi geografis Indonesia ini gitu. Ya, lalu kemudian program ibu hamil ini diberi makan itu 2 hari sekali. 2 hari sekali. Jadi ibu menyusui dan ibu hamil akan mendapat makanan itu 2 hari sekali, ya. Gitu. Nah, lucunya dari konsep ini, dapur umum yang mendata ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Nah, jadi nanti dapur umum yang mendata. Dapur umum yang mendata. Yang tadi yang pertanyaan Sabrina sebelumnya sebutkan, yang mendatanya itu adalah dapur umum. Ya, khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Okay. Jadi nanti mereka yang cari tuh ibu hamil didata. Okay. Nah, pertanyaannya, apa mungkin dapur umum bisa melakukan ini sementara mereka sibuk untuk belanja di pasar, sibuk untuk masak, sibuk untuk mengirim makanan itu gitu. Iya. Mungkin harus ada lembaga yang memfokuskan kepada ibu hamil dan ibu menyusui kali ya Bang, harusnya. Ya, betul sekali. Jadi itu yang kita sebut. Ini dari sisi konsep mestinya nomor satu yang perlu dipersiapkan dengan baik itu satu, konsepnya akan seperti apa, ya. Lalu kemudian teknis pelaksananya seperti apa. Lalu penerima manfaatnya itu mesti jelas dari awal. Jangan programnya berjalan baru mikir penerima manfaatnya seperti apa. Kalau dengan konsep ini biar ini programnya jalan dulu, baru penerima manfaatnya baru dipikirkan, baru dicari atau baru didata oleh dapur umum. Ini dari sisi konsep menurut kita memang perlu dipertimbangkan. Karena itu GSRI memberi catatan agar dipastikan program ini memang betul-betul memenuhi syarat bahwa penerima manfaatnya itu adalah sekolah-sekolah
yang berada di daerah 3T. Tapi Bang, yang tadi ibu hamil tadi, kenapa kok bukan desa yang ngasih taunya? Kan mereka tahu mungkin kalau ada ibu hamil, ibu menyusui. Bukankah harusnya desa tahu? Begini deh, negara kita ini itu sudah hampir 80 tahun Ya? ya merdeka. Betul-betul. Mestinya urusan data ini itu sudah beres. Nah, kok bukan desa ya Bang yang memberitahu tentang pendataan misalkan anak-anak PAUD, ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan kenapa nggak desa aja yang mendata tentang itu? Itulah deh persis yang menjadi pertanyaan Geseri juga. Ya, betul-betul. Ya, Geseri itu justru melihat dari konsepnya memang ini terlihat belum siap. Sebetulnya ya Bang ya harus. Terlihat sekali belum siap. Terutama dari sisi pelaksanaan untuk dapur umum tadi. Yang kedua soal penerima manfaat. Nah, mestinya sebelum ini jalan dipastikan dulu siapa penerima manfaatnya. Oke, Ya kan? betul-betul. Dari situ kalau sudah jelas penerima manfaatnya baru kita tahu jumlahnya berapa sih Nah, iya. yang mau dikasih makan. Ya kan, mulai dari PAUD-nya berapa, SD TK-nya berapa, berapa, SD TK. sampai ke SMA itu persisnya berapa yang berhak menerima manfaat. Apakah seluruh siswa atau memang ada ketentuan-ketentuannya? Ada ketentuannya. Tapi di Lalu awal kemudian berapa banyak gitu. Oke, tapi di awal disebutkannya semua. Ya ini kan disebutkan semuanya. Oh, oke. Ya kan? Tapi kemudian dibikin ada beberapa kriteria yang justru misalnya kalau sekolahnya di luar 6 km, meskipun mereka yang paling berhak mendapat, menjadi nggak dapat kan? Oke. Lalu kemudian yang jarak tempuhnya lebih dari 30 menit, yang tadi mesti ke pulau, Nah, betul. yang mesti ke daerah di Terpencil, desa yang sangat jauh. terpencil dengan infrastruktur yang sangat jelek. Padahal mereka yang paling layak membutuhkan mendapat ya, Bang? perhatian dari negara, kemudian nggak dapat dengan ketentuan ini. Nah, ini yang kita bilang dari sisi konsepnya ini masih belum siap. Lalu kemudian tadi data, mestinya data penerima manfaat itu nomor 1 kalau mau buat kebijakan. Oh, iya, betul-betul. Itu penting. Jadi penting kebijakan tanpa validitas data itu akan mubazir dan akan menimbulkan pemborosan gitu. Dan itu yang terjadi. Di tahun 2025 ini? Bukan, itu yang terjadi dengan program MBG ini. Dan ini dokumen ini bukan dokumen yang kita ngarang, tapi ini dokumen yang kita pelajari mulai dari Bappenas maupun dari Badan Gizi Nasional itu sendiri gitu. Nah, dari sini aja kita udah kelihatan bahwa ini masih belum clear soal penerima manfaat ini gitu. Lalu kemudian, nah ini dari sisi tadi kita ngomong soal jarak sekolah, jarak tempuh, lalu kemudian waktu tempuhnya berapa, ini kita sudah ini. Lalu kemudian ini sistem distribusinya. Kalau melihat alur yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional, itu para petugas di dapur umum tadi itu harus sudah mulai siap-siap bekerja itu pukul 2 pagi. 2 pagi, berarti subuh ya? Sebelum subuh sebenarnya? Masih jauh dari subuh itu deh. Malam. Masih jam 2 pagi ya. Jadi jam 3 pagi itu petugas sudah mulai masak-masak ya. Lalu kemudian pukul 4.30 masakan kloter pertama itu sudah selesai. Oke, di jam 4.30. 4.30. 2 Artinya jam selesai ya, itu sudah di packing apa segala macam dari 4.30 ya. Ini dari sisi prosesnya. Lalu kemudian pukul 5 pagi makanan itu sudah digabung dan disusun, disiapkan untuk diantar gitu ya. Jam 7.45 menit itu pengiriman kloter pertama. Kloter pertama itu untuk anak-anak TK, anak-anak PAUD, TK, SD kelas 1 dan kelas 2. Itu jam 7.45 sudah diantarkan, Bang. Diantar ya. Begitu. Nah, kloter kedua itu jam untuk SD kelas 3 sampai 6 itu mulai pukul 9.
9 pagi. Ya, gitu. Sementara kloter ketiga untuk anak SMP dan SMA sederajat itu dimulai antara pukul 10 sampai pukul 12. Itu ini kloter, ini Itu jam-jam. Oh, berarti dari TK, SD, SMP, SMA itu got a different hours, right? Oh, Nggak iya, yang iya. sama. Oke, berarti Beda, dengan beda. makan pagi dan siang dong. That's a different times. No, satu hari cuma sekali. Oh, oke. Tetapi untuk yang didahulukan itu anak TK. TK, PAUD, sama SD kelas 1, kelas 2. Itu jam 7.45. Lalu kemudian kloter kedua itu untuk anak SD kelas 3 sampai kelas 6 ya. Lalu kemudian SMP dan SMA itu jam 10 sampai jam 12. Itu waktu yang ditentukan. Begitu. Nah, ini pekerjaan dapur umum ini tidak mudah ya. Lalu kemudian kita melihat dari waktu yang dialokasikan dari hitung-hitungan Geseri akan muncul problem. Pertama, soal waktu distribusi makanannya. Gitu. Dengan kondisi infrastruktur di daerah, apalagi daerah 3T tadi yang jauh, yang Betul. kondisi jalannya jelek, potensi keterlambatan itu bisa terjadi. Lalu kemudian potensi makanan basi juga bisa terjadi. Nah, iya betul. Kalau makanannya sudah lewat jam ya, Bang ya. Ya Nah, kan? kalau petugas dapur itu, Bang, mereka itu dapat honor gak ya, Bang, dari pekerjaan mereka? Nah, kalaupun itu dapat, anggarannya dari mana ya? Ya, jadi Dia seperti satu gaji, dapur, kan? satu Oke. dapur itu 47 orang pekerja. Oh, oke. Oke. Dari 47 orang pekerja itu 3 orang PNS. Oh, dari PNS. Dari PNS. Ada ahli gizi, ada administrasi, ada keuangan. Begitu, ada 3 orang. Sisanya itu adalah orang-orang sekitar yang tentu direkrut oleh dapur umum itu masing-masing. Ya. Lalu kemudian ditentukan honornya. Ya. Itu disesuaikan dengan UMR setempat. Oke. Upah minimum kabupaten atau kota. Ya. Ya. Disesuaikan dengan Berarti ada upah. ya, Bang? Ada. Oke. Lalu kalau ditanya dari mana? Ya dari Nah. anggaran negara. Oh, oke. Berarti honornya dari anggaran negara ya, Ya, Bang? honornya dari anggaran. Itulah gunanya anggaran yang 171 triliun itu. Oh, oke. Itu dipakai untuk ini. Gitu ya. Berarti ada efek positifnya juga, memberikan lapangan pekerjaan ke masyarakat setempat juga nggak, Pak? Oh iya. Iya, Ya. betul. Kalau dari sisi Positifnya, positifnya tentu ini bisa memberi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, ya anak-anak muda di sekitar kalau mereka bersedia mulai kerja jam 2 pagi jam ya. 2 pagi sampai Gitu. pagi lagi. Ya kan? Lalu kemudian tentu untuk bahan makanan segala macam ya bisa dibeli dari pasar, menghidupi pasar-pasar Di daerah tersebut di juga. daerah tersebut, menghidupi tentu petani dan lain sebagainya yang ada di sekitar situ gitu. Jadi kalau makanan bisa basi, tetapi resiko yang lain juga tadi berkaitan dengan pekerja itu. Kalau pekerja yang tadi direkrut oleh dapur umum yang milik pihak swasta tadi, resiko kerja yang begitu tinggi, konsep kerjasamanya sampai hari ini belum jelas. Oh, Ya, sampai konsep hari ini belum jelas ya, kerjasama antara Badan Gizi Nasional dengan pihak swastanya itu belum jelas. Oke. Ya, begitu sehingga muncul masalah berkaitan dengan honor pekerja, honor pihak yang masak di sejumlah dapur yang Oke. sekarang sudah ada. Itu per porsi makanannya berapa tuh, Bang? Misalkan satu porsi makanan berapa misalkan, karena kan pasti di porsi-porsi ya, Bang, dengan
jumlah masyarakat yang banyak, pasti butuh porsi-porsiannya juga dengan anggaran yang. Nah, sekarang saya masuk ke soal anggaran itu. Itu bergizi juga sudah pasti. Ya. Itu nanti kita lihat. Itu nanti kita lihat ya. Nah, sekarang saya masuk ke soal anggaran ya. Riset kita ini kan itu mengacu pada dokumen-dokumen anggaran. Dokumen anggaran tahun 2024, dokumen anggaran tahun 2025, baik undang-undang APBN-nya maupun dokumen-dokumen anggaran negara lainnya gitu. Jadi dari dokumen yang kita temukan itu alokasi anggaran ini sebelum ada penambahannya. Dari dokumen anggaran yang kita lihat yang tercantum di dalam APBN, anggaran untuk program MBG ini yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional itu 71 triliun. Oke. Ya. Ini salah satu lembaga yang mendapat anggaran yang sangat besar. Gitu. BGN. Besar sekali. BGN ini baru dibentuk oleh Pak Prabowo dan mendapat anggaran yang sangat besar kali ini. BGN. Dari 71 triliun itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama untuk belanja pegawai, yang tadi dibilang belanja pegawainya itu 3 triliun. Oke, wah besar sekali ya. 3,5 triliun. Lalu kemudian untuk makanannya sendiri, untuk beli makannya sendiri itu 56,2 triliun. Ya. Lalu kemudian untuk belanja modal untuk bikin dapur lain sebagainya. Itu betul. Itu 11,1 triliun. Oke. Nah, kami coba menghitung berdasarkan ketentuan Badan Gizi Nasional yang tercantum di dalam dokumen anggaran. Untuk satu dapur itu anggarannya antara 1,2 sampai 1,5 miliar. Okay. Untuk satu dapur. Satu dapur. Ya. Di satu daerah tersebut. Ya. Jadi kita ambil yang paling mahal aja. Yeah. Kalau 1,5 miliar satu dapur dikali 5.000, maka dia membutuhkan anggaran sekitar 8 triliun. Sementara yang dialokasikan ini 11,2 triliun. 8. Masih ada sisa 3 triliun. Pertanyaannya kemana? Ini bukan 3 miliar loh. 3 bukan triliun 300 juta ya? loh. 3 triliun ya Bang? 3,2 triliun. Oke. Selisihnya. Pertanyaannya ini kemana? Nah, itu catat. Dananya pun yang tadi Abang sebutkan beberapa triliun itu sudah alurkan berarti dananya. Sudah. Ya. Jadi yang 71 triliun itu sudah dialokasikan oleh APBN ke Badan Gizi Nasional ya. Begitu. Nah, lalu kemudian kan menurut perhitungan Badan Gizi Nasional, mereka itu membutuhkan anggaran kalau sesuai dengan target mereka itu butuh 190 triliun. Untuk tahun 2025 ini ya. Karena targetnya Badan Gizi Nasional tahun 2025 itu mereka akan memberi makan 17.500.000 anak, termasuk ibu menyusui dan itu sudah termasuk ya Bang ya? Ya, jadi 17.500.000 orang yang diberi makan. Karena itu butuh anggaran 190 triliun. Wow. Tapi Pak Prabowo dari efisiensi yang dilakukan, ingat sebelumnya kita pernah bicara soal efisiensi yang dilakukan Pak Prabowo kemarin, totalnya 306 triliun. Nah, menurut janji Pak Prabowo akan dialokasikan 100 triliun lagi untuk program makan bergizi gratis ini. Maka total anggarannya menjadi 171 triliun. Dengan asumsi bahwa dengan anggaran ini maka Badan Gizi Nasional akan bisa memberi makan sampai akhir tahun 2025 ini 17.500.000 orang. Ya Bang. Begitu. Dengan anggaran yang disebutkan tadi. Dengan
total anggaran yang disampaikan. Jadi sekarang lembaga yang mendapat anggaran yang paling gede sekarang itu adalah Badan Gizi Nasional, yaitu 171 triliun. Ya. Nah, kalau ini tidak dihitung betul dengan cermat dan rasional, menurut GSRI ini dana sebesar ini berpotensi terjadinya penyelewengan, berpotensi terjadinya pemborosan yang luar biasa. Desa Brina kan tanya, itu berapa anggaran untuk makanan dan bergizi atau tidak? Nah ini dokumen anggaran mengatakan, ini bukan GSRI yang mengatakan, tapi dokumen anggaran, dan itu dokumen resmi negara, dokumen resmi APBN, gitu ya. Untuk anak PAUD dan TK sampai SD kelas 1 sampai kelas 3, anggarannya untuk satu porsi makan itu 6.000 perak. 6.000 perak. 6.000 rupiah. 6.000 rupiah. Ya, 6.000 rupiah satu makanan. Can you imagine 6.000 rupiah itu bisa dapat gizi seperti apa? Gizi seperti apa ya Bang? Kayaknya zaman sekarang we buy like itu kayaknya upper. Es krim. Iya, es krim aja sekarang udah mahal loh Bang. 6.000 tuh kayaknya kita, sorry nih ya, kalau anak-anak zaman sekarang 6.000 itu kayaknya we just only buy rice. Kadang rice aja upper than 10, lebih dari 10.000. Ya, tapi ya telur mungkin masih ya, dapat 3.000 perak lah satu ya. Tapi mungkin belum dimasak biasanya. Ya itu dia. Ya. Jadi telur ya dapat 3.000 perak satu, nanti dimasak, lalu kemudian susu mungkin bisa dapat ini ya, tapi ini anggarannya. Oh, anggarannya ini satu. Anggarannya. Lalu kemudian untuk yang SD kelas 4 sampai kelas 6 sampai SMA dan ibu menyusui, itu anggaran makannya satu kali makan itu 10.000 rupiah. Begitu. Jadi 10.000 rupiah itu ya kita bisa bayangkan dapat nasi, telur, dapat tempe, mungkin telur ya begitu. Jadi apakah ini memenuhi standar gizi yang diharapkan untuk menghasilkan generasi emas 2045? Yaitu mesti ahli gizi yang menjelaskan. Ya, oke. Nah, GSRI hanya menyampaikan data dari anggaran data tadi. Dari anggaran yang ada itu 6.000 untuk anak TK, PAUD sampai SD kelas 3 gitu ya. Sisanya 10.000 ya sampai ibu hamil gitu. Itu kalau let me ask first, Bang, kalau biaya modal dana seperti biaya pembelian alat masak, makanan, segala macam itu menjadi aset negara atau gimana ya Bang? Karena kan pembeliannya tuh dengan barang-barang tersebut yang dibeli tadi kan Bang? Pastinya. Nah, itu yang belum dijelaskan dan itu yang menurut kita menjadi pertanyaan dari sisi konsep. Ada tadi, yang pertama soal dapur, ya. Kalau dapur itu kan negara mengalokasikan anggaran 1,2 miliar sampai 1,5 miliar. Pertanyaannya, apakah aset dari dapur umum, misalnya sudah dibangun nih dapur umum dengan dana 1,2 1,5 miliar, apakah itu akan menjadi aset negara atau bukan? Iya itu. Ya, kalau di tanah negara ya mungkin oke. Kalau itu dibangun oleh Badan Gizi Nasional tadi, ya itu mungkin itu clear ya. Tetapi kalau Badan Gizi Nasional itu kontrak tanah masyarakat, nah terus gimana ini statusnya nanti? Gitu. Lalu kemudian yang dibangun oleh swasta, apakah itu akan menjadi aset negara? Nah ini akan menjadi pertanyaan belum juga. Lagi ngomong soal tadi pancinya apa segala macam itu ya kan? Pasti kan ada kompor, Bang, di sana, piring-piring segala macam. Itu yang kita belum temukan di dalam dokumen yang dimiliki oleh Badan Gizi Nasional dalam petunjuk teknis pelaksanaan MBG ini gitu. Anggarannya 6.000 untuk TK sampai SD kelas 3, lalu kemudian SD kelas 4 sampai ibu menyusui itu 10.000. Nah, berdasarkan anggaran belanja yang ini sudah ditentukan tadi kan,
di slide penjelasan saya sebelumnya itu kan ada 56,2 bla 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 sekian triliun itu untuk membeli makan. Kalau dengan anggaran itu saja, kira-kira berapa sih penerima manfaat sesuai dengan angka yang ada sekarang? Menurut hitungan kami, itu dengan dana yang ada itu cukup untuk memberi makan kepada 5.628.999 orang. Oke. Sementara target dari Badan Gizi Nasional itu mereka memberi makan ke 17.500.000 orang. Jadi ini masih jauh sekali dari target. Seperti yang tadi saya katakan, kalau negara atau pemerintah menargetkan sesuai dengan yang ditargetkan oleh Badan Gizi Nasional 17 ini, maka Badan Gizi Nasional membutuhkan anggaran 190 triliun, ya. Atau khusus untuk makanannya saja butuhkan 175 triliun. Untuk dana makannya saja ya? Jadi dibutuhkan 175 triliun untuk memberi makan 17.500.000. Nah, kalau sekarang sudah 171 ya kan tinggal sedikit lagi. Iya, betul. Dipenuhi. Maka pertanyaannya, apakah memang bisa mencapai target seperti itu? Gitu. Sementara yang diberi tugas untuk mencari data ibu hamil, ibu menyusui dan balita itu diserahkan kepada dapur umum tadi. Nah, berarti itu double activity sebenarnya. Selain double activity, apakah mungkin? Apakah valid? Bisa fokus ya kan? Apa tidak mungkin ya Bang? Gitu. Apakah betul-betul yang tadi kamu bilang, benar nggak ibu hamil yang dikasih? Iya, gitu. Ya kan? Benar nggak balita yang dikasih? Benar nggak ibu yang menyusui yang dikasih kan? Karena kadang kan itu sulit dibuktikan kalau menyerahkan dia kepada betul-betul hamil atau tidak, atau bukan soal hamilnya ya Bang. Maksudnya apakah betul si yang hamil itu memang dia membutuhkan makanan ini? Bisa saja yang hamil itu orang yang jauh lebih punya punya uang lebih ini daripada yang lebih membutuhkan. Ini jadi ini kan bisa ini gitu ya. Tepat sasaran. Betul, seperti itu. Ya kan, itu pertanyaan kan menjadi tepat sasaran atau tidak gitu. Jadi itu kira-kira. Lalu kemudian gini, tadi tanya soal khusus untuk beli yang lagi rame sekarang ini juga salah satunya kan tempat makannya, food tray. Karena dibikin standar kan. Tempat makan atau kayak mangkok untuk makan itu kan dibikin standar kan. Gitu. Nah, untuk membeli itu, untuk kalau kita hitung dan itu di APBN juga dicantumkan, untuk 17,5 juta membeli food tray itu sebesar 787,5 miliar. Wow, untuk tempatnya saja ya Bang? Ya, gitu. Sementara untuk bikin dapurnya saja antara 6 sampai 7,5 sampai 8 triliun gitu. Itu anggarannya. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau anggaran belanja modal itu dia alokasikan di 2025 ini 11 triliun, masih ada sisa 3, sekian triliun begitu. Berarti food tray yang tadi tempatnya ya, tempat untuk makanannya itu kita beli ya, bukan kita sendiri yang buat itu. Beli. Oke. Beli dari salah satu tempat di sana atau itu yang jadi rame sekarang. Ya, itu tuh. Itu yang jadi rame beli sekarang. Sendiri apakah diberikan harganya negara? Harga yang ditentukan ini 45.000. Satu. Nah, tapi kalau barang impor harganya 20.000. Ini barang impor nih. Harganya 20.000, tapi sudah ada instruksi tidak boleh memberi barang impor. Harus beli barang dalam negeri. It's okay, itu bagus. Ya, menghidupi pengusaha dalam negeri gitu dengan harga yang 45.000. Nah, itu yang penting untuk ini gitu ya. Nah, tadi ada beberapa catatan menurut GSRI yang penting sekali untuk diperhatikan. Satu tadi
soal kalau bicara soal anggaran atau belanja modal tadi yang 11 triliun, lalu masih ada sisa 3 triliun. Itu dialokasikan kemana? Ya, betul. Sementara semangatnya pemerintah itu bagaimana menghabiskan anggaran kan? Yes. Nah, ini potensi pemborosannya ada di situ. Lalu kemudian yang tadi kamu tanya, apakah ini menjadi aset pemerintah, aset negara, atau bagaimana gitu? Barang-barang tersebut nih Bang. Berdasarkan pemberitaan media dari sejumlah daerah yang kita himpun, itu pengadaan tanah untuk pembangunan dapur itu banyak sekali masalah, gitu ya. Lalu kemudian begitu juga yang berkaitan dengan pembelian tempat makan tadi, Putri itu juga banyak sekali masalah, problem, gitu. Dan banyak daerah juga yang belum bisa jalan karena belum ada tempat makannya. Oh. Karena itu standar dibuat. Oke. Gitu. Jadi ini lembaga ini kalau tadi tempat makannya itu it doesn't ready, belum diselenggarakan berarti Bang? Oh iya. Oh, oke. Gitu. Harus ada dulu baru kita oh iya bisa dong, mulai. nanti mereka makannya pakai apa? Iya betul Ya juga. kan kalau bawa mangkok kan cari jalan dong. Iya, betul, karena ini betul. perjalanan jauh gitu. Tapi problemnya itu pengadaan untuk food tray ini, tempat makannya itu sampai hari ini itu belum clear. Ya. Kalau impor itu tadi harganya 20, tapi sudah dilarang, nggak boleh impor. Ya. Ini sekarang harganya 45. Satu. It's okay, 2 kali lipat lebih dari harga Lebih mahal. Produk impor, tapi untuk untuk mendukung pengusaha dalam negeri, it's okay gitu. Betul. Tapi jangan dimonopoli, nggak boleh dimonopoli, karena konon ini sudah ditentukan siapa mesti beli di perusahaan mana gitu. Oh betul. Nah, oke. Secara keseluruhan tadi kita ngomong anggaran. Nah ini saya coba membuat perbandingan supaya publik ini bisa menangkap sebetulnya kita ngomong anggaran yang begitu besar dari tadi dengan konsep MBG ini, itu sebetulnya dengan program-program yang tadi saya jelaskan di awal, ada 10 program yang kurang lebih sama. Ya kalau perbandingan anggarannya gimana dengan program yang ada sekarang, dengan program MBG itu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa program yang baru muncul dengan program yang sudah ada itu anggarannya itu misalnya gini, ada program PKH ya, anggarannya 28,7 triliun dengan rincian-rinciannya ya, detail-detailnya. Lalu kemudian total target untuk program ini adalah 10 juta keluarga penerima manfaat ya, yang memenuhi persyaratan 10 juta. 10 juta. Nah, dengan anggaran 28,7 triliun. Lagi-lagi pertanyaannya, apakah 10 juta ini betul-betul clear dan valid datanya? Nah, betul itu tadi. Lalu kemudian sementara kalau kita hitung total penerima manfaat sesuai dengan ambisinya pemerintah, itu total semuanya sekitar 48 ya, bahkan 98 juta orang kalau digabungin semua. Digabung semua ya Bang itu. Lalu kemudian program ini program PPS, percepatan penurunan stunting, ada program PPS PMT namanya, program percepatan penurunan stunting melalui pemberian makanan tambahan. Ya. Ini tahun-tahunnya boleh disebutkan juga Bang? Apa? Tahun-tahunnya juga ini? Ini untuk dialokasikan itu kalau kita ini di tahun 2023 ya, itu 37,66 triliun. Ya. Lalu
program yang berikutnya itu ada namanya program permakanan. Permakanan. Ya, program permakanan itu diberikan untuk 30.000 orang 2 kali sehari. 2 kali makan. 2 kali makan ya. Jadi ini lansia 100.000 orang, kaum disabilitas 33.774 orang. Jadi satu hari itu 2 kali makan. Pagi dan siang atau pagi sore? Itu yang tidak diatur. Tidak dijelaskan begitu juga ya. Yang program PPS PMT tadi itu juga diberikan untuk ibu hamil, untuk balita kurus. Kalau di sini dijelaskan untuk balita kurus, artinya balita kurang gizi. Kurang gizi kali ya bang. Lalu kemudian satu hari 1 kali makan lengkap, begitu. Nah ini lengkapnya seperti apa? Ini juga tidak diuraikan secara detail, gitu. Nah total anggaran dari program yang sudah existing saat ini itu 67,14 triliun. Jadi kalau ditambah dengan program MBG yang 171 triliun menjadi 238,147 triliun. Jadi ini anggaran untuk sekitar sini ini jumlahnya tidak main-main, sudah 238,147 triliun gitu. Yang sudah dialokasikan juga ya bang berarti dengan dana tersebut. Iya betul. Itu sudah dialokasikan. Begitu ya secara keseluruhan. Lalu kemudian kita coba mengumpulkan data-data tadi. Di awal sudah Badan Gizi Nasional menargetkan bulan Januari itu akan selesai 500 dapur, bulan Februari 937 dapur, Maret 2000, dan Mei sampai Juli selesai 5.000 dapur umum. Nah, targetnya. Coba kita cross check dengan data-data yang ada sekarang ini. Yang kita langsung ke part cross check nih. Cross check data. Kita cross check ya. Kita lihat di Aceh baru ada 6 dapur umum, Sumatera ini dari data yang kita kumpulkan ya, sampai minggu pertama Februari ya, data yang kita kumpulkan. Sumatera Utara baru 8 dapur umum, Sumatera Barat baru 5 dapur umum, Riau 4 dapur umum, Kepulauan Riau 8 dapur umum, Jambi 3 dapur umum, Sumatera Selatan 6, Bengkulu 2, Lampung 5, Banten 3, DKI Jakarta 5, Jawa Barat 55, Jawa Tengah 36, Yogyakarta 3, Jawa Timur 29. Bali baru 1 dapur umum, Kalimantan 4, Kalimantan Tengah 2, Kalimantan Selatan 2, Kalimantan Timur 1, Sulawesi Utara 1, Kalimantan Utara 1, Sulawesi Utara 3, Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Selatan 6, Sulawesi Tenggara 2, Gorontalo 1, Papua 4. Totalnya itu sampai minggu pertama Februari itu ada 207 dapur umum. Apakah itu masuk target kita? Target di Januari itu 500. Berarti belum sampai setengahnya ya bang ya? Iya, masih jauh dari target gitu. Dan ini dapur umum yang ada ini semuanya di perkotaan. Pusat kota ya bang berarti? Ya. Nah, sementara target utama yang ingin dijangkau oleh negara untuk melayani anak-anak siswa itu kan tadi daerah 3T. Ini di mana nih? Jadi Pak Prabowo dalam pidatonya menyebutkan dengan sangat lantang bahwa program makan bergizi gratis ini difokuskan pertama untuk daerah-daerah 3T. Nah ini Pak Presiden tolong dicek ini sampai awal Februari ini baru 207 Pak, dan itu baru ada di perkotaan. Jadi masih jauh nih dari target ketentuan kita. Daerah 3T gitu ya. Nah ini yang penting untuk
sampaikan begitu. Berarti mungkin dari yang tadi Bang Sebastian sebutkan, like udah berapa tadi 207 itu berarti apakah ada salah satu daerah yang termasuk 3T di dalam 207 tersebut? Atau perkotaan semua? Atau ada dari memang informasi beberapa? yang kita himpun dari berbagai daerah, semuanya ini itu masih di daerah perkotaan. Hampir semua? Ya, semuanya, bukan hampir semua, semuanya masih di semuanya. daerah Berarti perkotaan. berarti yang tadi kita pertanyakan 3T itu justru belum ada yang ke daerah 3T ini. Ya. Di dapur umum Ya, tersebut? belum. Oke Bang, ini udah gak terasa nih, udah panjang lebar tadi kita ngobrol. Mungkin dari tadi I'm still have a lot of question, tapi kita sudah mulai ada di penghujung acara nih Bang. Menurut Bang Sebastian, kesimpulan dan juga saran Abang nih tentang materi-materi hari ini apa Bang? Boleh disimpulkan juga Ya, betul sekali. Memang masih banyak sekali bahan yang ingin disampaikan, tapi nanti bisa ikuti atau mengikuti hasil riset kita ini di website GSRI ya. Jadi beberapa catatan kesimpulan kita setelah menganalisis semua data, menghimpun semuanya. Jadi yang pertama memang program MBG ini belum dirancang berdasarkan kebutuhan, tapi lebih sebagai memenuhi janji politik. Karena memang pada saat itu Pak Prabowo membuat janji politik pada saat kampanye. Ketika terpilih, dia ingin mewujudkan janji politik itu gitu. Nah, kenapa begitu? Karena masih ada program-program lain yang sedang berjalan, yang kurang lebih sama. Hampir sama ya Bang. Akibatnya kemudian terjadi pendobelan anggaran gitu ya. Lalu kemudian dari sisi konsep yang tadi kita jelaskan dan kita sudah kuliti dari sisi konsepnya, memang pelaksanaan program MBG ini terkesan sangat dipaksakan gitu, karena secara konsep masih belum clear tadi ya. Banyak yang belum ya siap kan? juga ya Bang. Mulai dari anggarannya, lalu kemudian penerima manfaatnya, lalu kemudian pelaksananya. Kalau kita compare dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, ini memang menunjukkan bahwa memang ini belum dipersiapkan dengan baik dari sisi konsep, dari sisi pelaksanaannya gitu. Belum matang sebenarnya ya Bang ya. Betul. Lalu kemudian dari sisi data, yang pasti penerima manfaatnya ini belum jelas, belum akurat. Seperti tadi yang kita bahas. Nah, karena itu saya kira memang program MBG ini masih lalu kemudian ada juga program existing yang sedang berjalan sekarang 66,36 triliun. Itu duplikasi anggaran dengan jumlah yang tidak sedikit. Begitu. Jadi berkaitan dengan ini itu membuktikan bahwa memang koordinasi belum berjalan. Lalu sebetulnya sasaran dari program ini kemana sebetulnya? Ya, itu yang perlu jelas. Karena itu kami menyarankan begini, GSRI menyarankan begini. Karena ada program yang sedang berjalan, lalu kemudian ada program MBG, memang Pak Prabowo harus berani membuat keputusan. Yes, that's right. Ya kan? Apakah program MBG ini yang berjalan, atau melanjutkan yang ada, atau melanjutkan program-program yang existing sebelumnya? Ya kan? Atau perlu dilakukan sinkronisasi dulu, jangan dipaksa untuk segera dijalankan. Ada proses sinkronisasi, mana yang perlu dilanjutkan, mana yang tidak. Lalu kemudian data mana yang digunakan? Apakah data-data dari program yang sebelumnya? Atau ini bikin data baru? Atau ini nggak perlu data? Nah, Kalau ini nggak perlu data, ini bisa dibayangkan, ini anggaran negara ini betul-betul dihamburkan. Karena itu, karena kita sayang betul kepada niat Pak Prabowo, gitu ya. Lalu kemudian anggaran negara yang dialokasikan untuk program ini juga sangat besar. Karena itu ya kita mengusulkan sebaiknya Pak
Prabowo melakukan moratorium untuk pelaksanaan program MBG. Untuk apa? Satu, untuk melakukan sinkronisasi dengan program-program yang ada supaya tidak terjadi duplikasi anggaran. Betul. Yang kedua, itu perjelas konsepnya. Yang ketiga, tentukan data yang valid. Siapa sebetulnya penerima manfaat? By name, by address. Oke. Supaya jelas, ya kan? Jelas ya, Bang. Sehingga program ini tidak dihambur-hamburkan begitu saja gitu ya. Dan memang yang perlu skala prioritas gitu. Belum lagi soal pembuatan dapur umum. PR Kalau juga tujuan ya, Bang, utamanya itu adalah daerah 3T, maka memang ketentuan pembuatan dapur umum itu memang mesti betul-betul dihitung. Faktanya hari ini dapur umum yang sudah terbentuk itu semua ada di perkotaan. Itu masalah serius. Lalu kemudian berikutnya begini. Kalau betul sesuai dengan mimpinya BGN itu untuk menciptakan ekosistem, maka itu mesti dipersiapkan. Jadi nggak bisa hanya ada di atas kertas, tapi lapangannya nggak jalan sesuai dengan yang dituliskan. Karena itu ini penting. Lalu kemudian ya memastikan, Pak Prabowo harus memastikan bahwa program MBG ini bukan merupakan proyek Partai Gerindra. Iya, okay. Atau proyek koalisi partainya, tapi ini memang proyek negara. Ya, betul. Supaya dikelola secara profesional, begitu. Saya kira itu kesimpulan dan saran dari proyek MBG. Kenapa kita menyampaikan saran seperti ini? Karena ini sayang, ya mungkin niatnya bagus program ini, lalu kemudian alokasikan anggaran negara yang begitu besar. Jadi kalau tidak dipersiapkan dengan baik, mubazir, atau justru menimbulkan persoalan di kemudian hari. Betul, Mumpung ini masih awal-awal, Pak Prabowo masih bisa mengevaluasi, ya. Itu kira-kira. Nah, itu dia kawan data. Hari ini kita sudah ada di penghujung acara. Hari ini tadi kita topiknya tentang membahas program MBG ya, Bang. Ya. Nah, menarik kan guys? That was really cool. See you on the next week, karena next week kita akan membahas hasil riset terbaru kita. Okay, Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Thank you everyone. See you next week.